Hadis ke-17. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu taala an Abi Ya'la Shaddad bin Ausin radhiyallahu an. Ya, Imam An-Nawawi rahimahullahu taala membawakan hadis dari Abu Ya'la. Abu Ya'la ini namanya Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, seorang sahabat ya. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, Inna Allah katabal ihsana ala kulli syai'in. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlata wa idza dzabhtum fa ahsinuz dzibhata. Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Jadi kata Nabi SAW, ya, Inna Allah katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah menetapkan atas segala sesuatu. Menetapkan al-ihsan. Menetapkan untuk berbuat baik atas segala sesuatu. Nah, Fa'idha qataltum, maka apabila kalian membunuh, fa'asinul kitlata, maka membunuhlah dengan cara yang baik. Wa idza dzabhtum fa'asinuz dzibhata, dan apabila kalian menyembelih, maka menyembelihlah dengan cara yang baik pula. Wal yuhidda ahadukum syafratahu, dan hendaklah salah seorang di antara kalian yuhidda, menajamkan ya syafratahu, pisaunya. Wal yurih dzabihatahu, dan mudah ya, menjadikan mudah dalam dzabihatahu, sembelihannya, dalam penyembelihannya. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Bapak Ibu sekalian, jadi di sini Nabi SAW menekankan tentang pentingnya ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ihsan ini atas segala sesuatu. Yakni ihsan itu apa? Berbuat baik, ya. Melakukan sesuatu dengan sebaik-baiknya, maksudnya itu. Ya, ihsan yang dimaksud di sini adalah melakukan sesuatu dengan sebaik-baiknya. Bukan ihsan dalam pengertian yang sebagaimana sudah kita pelajari di hadis yang kedua ya, hadis Jibril. Ya, ketika Jibril ya menyerupai manusia bertanya tentang akhbini anil Islam, terus anil iman, dan anil ihsan. Ya, kalau ihsan di situ maknanya anta'budallaha ka'annaka tarahu, ya, kita ingat kembali, ya, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka jika engkau ya tidak bisa ya merasakan Allah melihat, maka ya kita melihat, maka sesungguhnya Allah melihat. Ya, fa innahu yaraka. Sesungguhnya Allah melihat apa yang kita lakukan. Itu ihsan dalam hadis tadi. Nah, di sini ihsan yang dimaksud ya adalah ihsan dalam makna secara umum, yaitu berbuat baik atau melakukan sesuatu dengan sebaik-baik. Ya. Allah Subhanahu wa taala menetapkan atas segala sesuatu untuk kita melakukannya sebaik mungkin, ya. Dan baik itu tentu saja barometernya adalah syariat, ya. Baik yang dimaksud adalah barometernya ya syariat Islam. Dan syariat Islam ya sumbernya adalah Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW ya, dengan pemahaman para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka. Ya, jadi berarti baik yang dimaksud di sini tentunya sesuai dengan itu ya, sesuai dengan Al-Qur'an, sesuai dengan sunnah ya, dengan memahaminya sesuai apa yang dipahami oleh para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka. Ya. Jadi dalam segala hal ya, sekali lagi ini merupakan kaidah besar ya, terutama dalam masalah akhlak ya, karena berbuat baik berarti menunjukkan akhlak seorang ya, memiliki sifat yang ya baik dan selalu ingin melakukan yang terbaik dalam apapun ya. Dan juga ini dalam
kaidah dalam bermuamalah tentunya, ya, dalam hubungannya dengan sama makhluk. Bahkan di sini bukan hanya sama manusia saja, sama makhluk, ya, baik manusia ataupun yang lainnya. Karena di situ ada kata-kata membunuh dan juga ada kata menyembelih. Kalau menyembelih berarti menyembelih hewan, ya. Dalam hubungan kita dengan ya sama makhluk pun kita harus melakukan yang sebaik-baiknya. Jadi ini ihsan yang disebutkan sekali lagi berbeda dengan ihsan dalam hadis yang kedua, ya. Nah, dan ini Allah katakan Allah mewajibkan, ya, kataba ala, menunjukkan wajib. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai', berarti Allah mewajibkan kita untuk berbuat ihsan, ya. Telah menetapkan, maksudnya telah mewajibkan untuk berbuat ihsan, melakukannya sebaik mungkin atas segala sesuatu, ya, dalam setiap urusan, ya. Jadi tidak hanya pada ibadah saja. Kalau pada ibadah tadi hubungannya dengan hadis yang kedua, kalau ini lebih umum lagi. 6. Nah, di antara yang disebutkan oleh Nabi SAW, ya, tentang hal apa yang kita hendaknya berbuat ihsan, ya. Ini di antara contohnya yang beliau sebutkan, faida qataltum fasinul kitlata. Maka bila kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Ya. Nah, Nabi SAW, ya, menyebutkan salah satu di antaranya adalah berbuat ihsan, masih berbuat yang sebaik mungkin ketika membunuh. Tentunya ini bukan membunuh tanpa hak, ya. Membunuh dimaksud adalah ketika menunaikan atau menegakkan hukum, ya, kisos, ya, sehingga harus dibunuh, atau hukum rajam, ya, bagi orang yang berzina yang sudah menikah, atau kisos bagi orang yang membunuh, maka hukumannya kan dibunuh, ya. Hukuman bagi orang yang membunuh adalah kisos, yaitu dibunuh, hukuman mati maksudnya. Nah, ketika membunuh dengan, ya, maksud itu untuk menghukum mati seorang itu pun harus dilakukan dengan cara yang baik, ya, ya. Jadi tidak menyiksanya atau, ya, membunuh dengan cara yang kejam, ya, ya, atau apalagi sampai misalnya memutilasi gitu, ya, ya, motong-motongnya dan sebagainya. Dibunuh tetap dihukum mati tapi dengan cara yang sebaik mungkin yang membuat dia tidak tersiksa, ya, hukuman yang membuat dia langsung mati tanpa merasakan, ya, siksaan. Nah, ya, jangankan kepada manusia, bahkan Nabi SAW pun mengatakan wa idza dabihtum fasinul dzibha. Wa idza dabahtum fasinul dzibha. Nah, bahkan ketika menyembelih hewan pun hendaknya berlaku ihsan, yakni melakukan penyembelihan sebaik mungkin yang tidak menjadikan binatang itu tersiksa juga, ya. Nah, ya, maka di antara bentuk atau cara, ya, supaya menyembelih itu benar-benar yang membuat, ya, ringan bagi hewan tersebut, ya, ya, sebagaimana Nabi katakan wal yurih dzabihatahu, agar menjadikan sembelihannya itu merasa tidak menderita, meringankan penderitaannya, maksudnya meryurih itu, ya, buat dia tidak tersiksa, ya. Maka dikatakan, ya, wal yuhidda hadukum syafratahu, hendaknya pisaunya ditajamkan. Nah, sebab kalau pisaunya tumpul, tersiksa binatang yang disembelih, ya, karena kok, ya, ya, disembelih tapi ya nggak putus-putus ininya, ya, apa namanya, nggak mati-mati dia jadinya, ya, karena pisaunya tumpul. Tapi kalau tajam langsung, ya, sembelih satu kali aja sudah bisa, ya, selesai, ya. Ya, jadi seperti itu, ya, menunjukkan betapa Islam ini mengajarkan hal yang, ya, selalu menunjukkan kebaikan, ya. Bahkan dalam membunuh atau menerapkan hukuman mati dan juga dalam menyembelih. Nah, jika pada kondisi yang seperti ini saja, ya, istilahnya kalau kita istilahkan kondisi yang ekstrim, ya, membunuh ekstrim gitu, ya, artinya bahan mudahnya begitu. Kalau dalam kondisi begitu saja Islam memerintahkan untuk berbuat ihsan, ya, berbuat dengan cara yang baik, maka apalagi dalam kehidupan normal, dalam interaksi dengan sesama manusia, ya, lebih utama lagi untuk berbuat ihsan, yaitu dengan
cara sebaik mungkin dalam bergaul, ya, lemah lembut, ramah, ya, dan sebagainya, ya, berbuat adil, ya. Ini lebih-lebih lagi jadi, ya, ya. Jadi sekali lagi, ya, dalam hal menyembelih tadi, ya, ini berarti ketika kita menyembelih itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan, ya. Di antaranya menajamkan pisau, tidak menyiksa hewan dan tidak menunda, ya, sehingga hewannya mungkin sudah ketakutan duluan, apalagi kalau melihat binatang yang lain yang disembelih di depannya, ya. Ya, tidak boleh memberatkan pisaunya, ya, karena mereka juga, ya, hewan-hewan itu punya rasa, ya, ya, supaya mereka tidak ketakutan, jadi tidak diperlihatkan pisaunya sebelum siap untuk menyembelih. Ya, jadi ihsan sini sekali lagi kewajiban secara umum, ya, dan ini bukan pilihan. Artinya setiap kita harus berbuat ihsan. Bukan boleh berbuat ihsan atau tidak berbuat ihsan, tapi ini suatu hal yang menunjukkan wajib. Karena Allah katakan, innallaha kataba. Katabal ihsan ala. Nah, kataba itu berarti menunjukkan wajib. Sebagaimana ayat tentang puasa, ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kataba kutiba sama. Kalau kataba dalam bentuk aktif, kutiba pasif. Diwajibkan kalau kutiba. Ya. Kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan atas kalian berpuasa. Ya, ini puasa Ramadan nanti. Ya. Kama kutiba aladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Ya, jadi wajib berbuat ihsan, ya. Khususnya dalam hal yang disebutkan Nabi tadi. Karena biasanya dalam dua hal itu orang kadang, ya, apa namanya, tidak memperhatikan. Namanya orang mau bunuh, ya, ya masa, ya, memikirkan cara terbaiknya, ya, pokoknya bagaimana asal dia mati kan gitu, ya. Kalau orang nggak berpikir tentang ihsan, yang penting yang mau dihukum itu ya mati, ya. Bahkan kadang-kadang justru dengan cara-cara yang buat dia tersiksa duluan, ya. Ini nggak boleh. Nah, menyembelih binatang pun gitu, kadang nggak kepikiran, oh binatang ini nggak punya perasaan, ya udah, di, gimana caranya pokoknya sembelih deh. Saya walaupun susah, walaupun pisaunya tumpul, nggak peduli. Nah, ini salah. Ya. Jadi ini Islam ini luar biasa, ya. Mengajarkan kita beretika, ya, kalau bahasa kitanya, dalam segala hal. Tidak boleh menyakiti makhluk, bahkan binatang juga tanpa hak, ya. Karena hewan pun memiliki hak untuk diperlakukan dengan baik. Dan perlu diingat di sini ada hal penting, ya, yang perlu kita perhatikan juga, bahwa amal itu menjadi sempurna, ya, ya, itu penilaian kesempurnaannya itu tidak hanya bagaimana hasilnya, atau bahkan bukan hanya hasilnya, tapi caranya. Bagaimana cara dia melakukan amal itu. Nah, itulah mengapa dalam amal, ya, dalam amal soleh, ya, atau dalam ibadah apapun, ya, itu bisa menjadi sempurna dan dikatakan benar amal solehnya, sehingga dikatakan amal soleh, ya, dikatakan amal soleh karena amalnya benar, ya. Kalau nggak benar ya nggak jadi amal soleh, ya, amalnya itu. Nah, amal itu menjadi soleh artinya benar dan diterima Allah Azza wa Jalla kalau memenuhi syarat, yaitu apa? Ikhlas dan shawab. Ya. Ikhlas itu adalah apa? Semata-mata karena Allah dalam beramal. Shawab itu artinya benar. Benar apanya? Caranya. Ya, ini penting di sini sebetulnya kita dapatkan, ya, pelajaran itu. Nah, cara benar itu ukurannya apa, ya? Benar itu kalau ada tuntunan dari pembawa syariat, ya, yang membawa syariat Islam. Siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Maka yang disebut shawab itu adalah ittiba, mengikuti Rasul. Ya. Jadi cara ini penting, ya. Bukan hanya bagaimana hasilnya, tapi cara untuk bisa memperoleh hasil tersebut. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ya, ini, ya, menjadikan kita, ya, ihsan ini melatih kita, ya, supaya kita memiliki sifat lembut, ya, lemah lembut, ya, bahkan juga kita bisa hati-hati, ya, teliti, gitu, tidak gerusa-gerusu, ya, bahkan dalam hal membunuh dan menyembelih, ya, kita harus benar-benar menunjukkan, ya, tanggung jawab bahwa ini ada kewajiban dari Allah, ya, untuk kita tidak memperlakukannya secara
ya apa yang menjadikan tersiksa, ya yang kita hukum mati atau yang kita sembelih tersebut. Ya. Baik, ya. Jadi hadis ke-17 ini begitu. Ya, sederhana tapi juga ada banyak faedah di dalamnya. Ya. Sehingga kita semakin memahami ajaran Islam yang luar biasa ini ya, tentang bagaimana ya ruh ajaran Islam ini ternyata adalah tentang bagaimana berbuat baik, ihsan ya. Ya, ini termasuk ruh dari ajaran agama kita, berbuat baik. Ya, kita ingat juga hadis ya, khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Itu juga menunjukkan yang orang yang berbuat baik sehingga memberikan manfaat untuk orang lain itu adalah orang yang paling baik. Ya, jadi itulah Islam ya, tidak hanya sekedar ibadah ya, yang mana itu memperbaiki hubungan kita dengan Allah, tapi juga bagaimana muamalah kita, hubungan kita dengan sama manusia, bahkan dengan makhluk yang lain juga menjadi baik ya. Dan ini mungkin perlu diingat bahwa ya terhadap orang-orang yang terdekat kita apalagi ya. Kalau kita diperintahkan ihsan sama orang yang mau dihukum mati atau orang yang apa binatang yang sembelih, ya apalagi terhadap yang lain, apalagi terhadap orang-orang dekat kita ya, terhadap orang yang berada bersama kita, keluarga kita ya, atau ya kalau di sekolah ya murid sama gurunya ya, ya itu. Kalau di lingkungan sama tetangganya, ini lebih ditekankan lagi untuk selalu berbuat baik pada orang-orang yang dekat dengan kita. Lebih wajib lagi maksudnya untuk berbuat ihsan. Nah, saya sampai di sini dulu ya. Wallahu taala wa alam. Ya, semoga bermanfaat. Apa ada pertanyaan? Cukup jelas ya, insyaallah Terus ya. kalau tadi tuh ikhlas dan apa benar tuh apa showab gimana Bahasa Arabnya soap nulisnya ya. gimana? Nah, kalau Ya, ditulis pakai huruf Arab, sod, wawu, alif, ba. Ya, sowab. Ya, sod, wawu, alif, ba. oh, Ya, sowab. showab. Benar maksudnya. Nah, benar itu tentu saja maksudnya adalah benar caranya. Nah, cara benar itu tentu saja ya sesuai dengan yang dibawa oleh pembawa syariat ya, yaitu Rasulullah SAW. Jadi makanya seringkali sowab itu diganti dengan kata-kata ittiba, ikhlas dan ittiba. Ittiba itu artinya apa? Ittiba artinya mengikuti Nabi. Ya, jadi karena sowab itu bisa sowab, bisa benar kalau mengikuti Nabi. Ya, jadi dua-duanya benar ya. Ya. Ini sebagaimana ketika salah seorang ya ulama ya generasi tabi'in yaitu Fudail bin Iyad rahimahullah taala ketika dia menjelaskan ayat di surat Al-Mulk ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian liyabluwakum untuk menguji kalian ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Nah, ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling baik amalnya? Ya, amalnya paling ihsan. Ya. Nah, kata beliau, ahsanu amala ini tadi syaratnya dua. Ya, disebut ahsanu amala, dikatakan amal paling baik, ayyakuna ikhlason. Yang pertama kalau ikhlas, dan yang kedua wa ayyakuna sawaban. Dan kalau dia benar. Kemudian beliau jelaskan lagi, ikhlas itu adalah kalau hanya semata-mata mengharapkan ridha Allah, benar itu adalah kalau mengikuti atau itiba terhadap Rasulullah SAW. Begitu penjelasannya. Itu penjelasan dari kalimat ahsanu amala. Amal yang paling ihsan, yang paling baik. Ya. Nah, begitu Ibu ya. Iya. Pak Ustadz, kalau laki-laki itu kalau sholat Jumat tuh ada qobliyah sama ba'diyahnya nggak sih, Pak Ustadz? eh yang rojih ya, meskipun ada khilaf, ada beberapa pendapat dari kalangan ulama untuk qobliyah itu yang rojih nggak ada. Ya memang ada pendapat mengatakan qobliyah. Jadi ini ada khilaf ya, artinya ya bukan apa namanya sesuatu yang aneh kalau ya ada yang begitu karena ada salafnya juga, ada ulama yang berpendapat juga bolehnya qobliyah. Ya, tapi yang lebih tepat tidak ada qobliyah Jumat, tapi adanya tahiyatul masjid ketika masuk masjid. Ya, bukan qobliyah Jumat itu, tapi tahiyatul masjid. Sehingga kalau sudah tahiyatul masjid, ya sudah duduk,
terus baru azan misalnya nggak ada lagi sholat, itu pendapat yang lebih kuat insya Allah ya. Meskipun pendapat yang lain ya masih ada qobliyah boleh qobliyah Jumat. Nah sebenarnya ba'diyah ini tidak ada hilaf ya tentang dibolehkannya ba'diyah Jumat ya. Ya jadi yang dihilafkan itu qobliyahnya. Jadi kalau yang mengikuti pendapat yang membolehkan ya silahkan ya, tapi lebih kuat insya Allah yang tidak ada qobliyah. Wallahu a'lam. Jadi kalau Rasul itu selalu ba'diyah Jumat selalu ya. Terkadang beliau tapi nggak di masjid ya, kadang di rumah ya. Jadi itu termasuk ya kalau dikatakan selalu Allah alam. Sebab ibadah sunnah itu ya itu ada kadang kondisi-kondisi yang apa namanya tidak dilakukan ya, misalnya diantaranya ketika safar ya. Kecuali ada yang selalu yang memang nggak ditinggalkan. Misalnya sholat witir. Nah kalau sholat witir itu Nabi selalu nggak pernah meninggalkan walaupun dalam keadaan safar. Ya. Tapi kalau yang lain ibadah sunnah yang lain ya bisa jadi ada yang ditinggalkan ya sewaktu dalam kondisi tertentu ya. Nah, ya Jadi gitu. sholat Allah ya. pada sedang safar tidak wajib lagi ya. Kalau safar jangankan sholat sunnah, sholat wajib aja bisa dikosor, yaitu diringkas ya. Dan Ah, itu lebih utama mengambil rukhsah, mengambil apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan keringanan bagi kita itu lebih utama ya, menurut sebagian ulama malah bisa jadi wajib ya. Nah, jadi sholat wajib saja misalnya zuhur 4 jadi 2 rakaat ya, asar dan isya juga. Nah, apalagi sholat sunnahnya itu ya sudah tidak perlu dilakukan lagi ya, kecuali kalau kita mau mungkin mau beberapa hari ya cukup lama sehingga kita merasa ya apa namanya kurang ya apa serak ya kalau udah biasa sholat sunnah misalnya kalau nggak sholat sunnah ya silahkan aja. Walaupun para di antara pendapat ulama ya selama kita safar ya bagusnya mengikuti apa yang sudah ditetapkan sebagai keringanan yaitu dikosor terus ya, dan tidak ada sholat sunnah kecuali yang ditinggalkan Nabi adalah sekali lagi witir tadi ya. jadi cukup cukup sholat zuhur 2 rakaat. Dua. Zuhur asar ya baik di jamaah maupun tidak ya, karena yang apa namanya afdoliyahnya itu kosornya ya. Jadi kosor itu nggak mesti harus jamak, misalnya di waktu sholat zuhur 2 rakaat sudah, nanti waktu asar baru sholat asar 2 rakaat boleh, atau di jamak sekalian ya, jamak kosor namanya. Berarti jamak kosor berarti di waktu zuhur sholat 2 rakaat terus ya setelah salam komat lagi sholat asar 2 rakaat. Ini lebih utama ya insya Allah, karena ya ini apa yang Allah SWT berikan pada kita sebagai keringanan ya. Lagi itu ke Bandung, sholat duha. Sholat duha. Ya. Iya. Baik, ada lagi yang mau ditanya? Ya. Makasih Ya Pak. kalau nggak ada. Ya sama-sama. Ya kalau nggak ada kita cukupkan Halo, barangkali. maaf, ini saya Ya mau nanya silakan Pak Adi. sedikit. Ini kan menjelang, ini lain dari yang tadi ya, Ustadz. Malam Nisfu Saban kan menjelang hari Senin malam ya. Itu Iya iya. ada yang mengatakan itu apa ibadahnya nanti dianggap palsu atau gimana istilahnya itu. Ada yang menyatakan begitu, benar apa enggak ya? Sebaiknya kita bagaimana? Susah. Iya. Ya, ini memang apa udah menjadi hal yang umum ya di kalangan masyarakat, istilah nisfu Sya'ban artinya pertengahan bulan Sya'ban ya. Itu ya sebetulnya memang ada beberapa riwayat yang mengutamakan keutamaan ibadahnya di malam itu ataupun di hari itu, tapi itu secara umum ya, walaupun riwayat-riwayat itu ada juga yang banyak yang lemah ya. Secara umum karena bulan Syaban memang punya keutamaan ya untuk beribadah. Jadi sebetulnya bukan pas malam itu saja. Bulan Syaban ini secara umum memiliki keutamaan untuk kita banyak beribadah, termasuk puasa sunnah ya. Kalau kita mau beribadah untuk persiapan Ramadan supaya Ramadan bisa lebih giat lagi ya di pemanasannya di bulan Syaban gitu ya. Nah, tetapi yang merupakan masalah adalah ketika di malam nisfu Syaban itu ada ibadah-ibadah tertentu, ibadah-ibadah khusus
ya yang ada sebagian di antara ya kaum muslimin yang melakukannya. Jadi ada ibadah apa namanya sholat apa saya lupa itu ya. Pokoknya sholatnya itu berbeda dengan biasanya ya. Dari mulai habis maghrib kalau nggak salah ya, terus sampai ada beberapa panjang ininya apa namanya rukuknya atau berapa kali. Saya lupa itu modelnya gimana. Tapi itu tidak didasari dari riwayat yang sahih. Bahkan kebanyakan riwayat-riwayatnya adalah kalau nggak lemah malah palsu memang ya, maudhu istilahnya. Jadi yang harus kita hindari itu yang ibadah tertentunya. Kalau kita mau misalnya berbanyak ibadah sendiri ya, baca Quran ya, sholat qiyamul lail ya, sholat malam ya, silahkan aja, sah-sah aja ya. Selama kita meyakini karena ini bulan Sya'ban, yang mana kita beribadah di bulan ini banyak manfaatnya ya, ada keutamaannya. Tapi kalau kita ya apa namanya melakukan hal-hal yang tidak ada dasar dari riwayat yang sahih seperti ibadah-ibadah tertentu tadi ya, itu kita terjatuh nanti pada perbuatan yang menyelisih sunnah Rasulullah SAW ya. Jadi begitu Bu Ati ya, bisa iya. kira-kira sudah cukup jelas ya. Ya, baik. Terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama. Itu kalau kita puasa atau sholat atau baca Quran itu pahalanya memang lebih besar dari bulan-bulan lainnya ya Pak Ustadz? Ya, insya Allah memang ada keutamaan lebih ya di bulan Syaban ini ya. Ada apa namanya? Ya, walaupun tentunya yang namanya afdoliyah itu berbeda-beda ya. Ada dalam hal-hal tertentu ada afdoliyah lebih pada satu waktu, ada satu tempat ya, masing-masing ada Quran. Seperti kalau Ramadan itu yang paling utama kan 10 hari terakhir misalnya ya. Walaupun seluruh Ramadan itu adalah banyak keutamaannya, tapi ada waktu-waktu tertentu yang afdoliyah ya. Nah, ini juga ada afdoliyah di bulan Sya'ban untuk melakukan ibadah-ibadah sunnah atau apa namanya hal yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk mempersiapkan waktu kita supaya di Ramadan lebih baik lagi ya. Kalau para kata ulama kan bulan Rajab itu bulan kita menanam, bulan Syaban ini bulan kita memberi air atau menyirami ya, mengairi supaya tanaman yang kita tanam itu tumbuh subur. Nah, nanti panennya di bulan Ramadan ya. Artinya berturut-turut ini untuk persiapan dari mulai Rajab kemudian Sya'ban ya, nanti supaya Ramadannya itu kita dapat hasil ya, hasil yang terbaik supaya tidak sia-sia Ramadan yang kita akan memasukinya itu ya, bisa kita jalani sebaik mungkin dan tidak kehilangan keutamaan-keutamaannya ya. Nah, semoga kita bisa ditemukan nanti bulan Ramadan kembali ya, insyaallah. Nah, Pak Ustadz, kalau kita misalnya kita melakukan ibadah-ibadah sunnah tadi, tapi kita tidak tahu bahwa di bulan Syaban itu ada keutamaan-keutamaan. Apakah Allah memberikan pahala? Oh, nggak pakai niat, nggak tahu kan kamu bahwa ini kan Syaban ada pahala utama gitu. Gimana tuh? Apakah kita dapat juga pahala keutamaan itu, walaupun kita niatnya puasa sunnah biasa tanpa ingat bahwa ini bulan Syaban gitu, atau kita baca Quran tanpa ingat bahwa ini bulan Syaban. Apa hal putus ya? Iya, tadi sempat putus sebentar. Maaf Ibu, tadi putus sedikit apa? Ya, jadi Sebentar. melakukan ibadah-ibadah sunnah, misalnya kita baca Quran, sholat tahajud itu, tapi kita tidak tahu atau tidak tahu keutamaannya, atau tidak tahu bahwa tidak ingat bahwa itu bulan Syaban, kita sholat puasa sunnah biasa, baca Quran biasa tanpa diniatkan ini dan dapat pahala lebih gitu. Itu gimana? Allah akan kasih juga nggak tuh? Iya, insya Allah ya. Kita tidak tahu itu berarti, tapi kita menjalankan ibadah tersebut ya di bulan Syaban. Ya, selama kita melakukan ibadahnya itu tadi ya ikhlas dan benar ya, ikhlas karena Allah dan benar mengikuti Rasulullah ya, itu apa yang kita dapatkan dari keutamaan Syaban insya Allah kita dapatkan ya. Ya, artinya ya kita sudah melakukan apa yang merupakan bentuk ibadah sunnah dan kebetulan yaitu kita lakukan di bulan yang ada keutamaan ya. Ya sebagaimana di antara keutamanya kan ya kenapa Nabi SAW banyak puasa di bulan Syaban, karena agar amalnya diangkat dalam keadaan beliau sedang beribadah, karena di bulan Syaban itu amalan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, sehingga ya itulah mengapa beliau juga banyak berbanyak puasa sunnah ya. Nah,
Sedangkan Sya'ban ini mungkin sering orang lalai. Karena apa? Karena ya ini waktu bulan kejepit ya antara Rajab dan Sya'ban dan Ramadan, sehingga orang kadang-kadang ya sudah tidak terlalu memikirkan kecuali nanti mikirin Ramadan saja. Nah, sekali lagi insya Allah dapat juga ya, insya Allah dapat juga pahalanya walaupun tidak tahu secara nilai keutamaannya, tapi toh dia memang melakukan itu dengan cara yang benar dan juga dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ya. Wallahu alam. Ustaz, satu pertanyaan Ustaz. Berarti kalau yang Ya. tadi tentang membunuh, berarti termasuk membunuh hewan-hewan yang mungkin mengganggu kita gitu Ustaz. Misalnya kecoa, tikus, itu harus gimana Ustaz? Misalnya tikus jangan pakai lem tikus, takut nyiksa atau gimana Ustaz? Atau habisin aja udah, pokoknya yang penting lenyap dari hadapan. Membunuh ya, bukan menyembelih kan. Iya. Ya. Membunuh binatang-binatang yang merusak berarti intinya ya. Iya, Ya. mengganggu. Yang mengganggu ya. Ini misalnya tadi tikus, ya terus kecoa ya. Itu binatang yang menurut kita ya itu tidak bikin nyaman ya. Pada dasarnya memang ihsan ini pada semua kondisi ya. Ya, meskipun hewan-hewan itu merusak atau berbahaya, tetapi ya hewan itu kan berbeda-beda ya. Melisa Ya. Ya, kalau dari apa yang disebutkan tadi kan, kalau yang menyembelih itu maksudnya berarti binatang-binatang yang halal dimakan ya. Kalau membunuh ini berarti yang dimaksudkan membunuh itu yang pertama ya. Berarti nggak sekedar membunuh manusia ya, hukuman mati ya. Maksudnya membunuh binatang juga. Nah, ini binatang-binatang yang membahayakan, apakah itu ular, apakah kalajengking, apakah tikus ya, atau yang lain-lainnya ya. Ini kan binatang boleh dibunuh ya, bahkan sebagian dianjurkan dibunuh jika membahayakan. Tetapi karena Allah katakan katabal ihsan ala kulli syai', maka ini juga termasuk ya. Termasuk membunuhnya berarti harus yang paling cepat mungkin kita bisa mematikan dia. Ya. Jadi misalnya kecoa ya dibunuh dengan cara apapun ya, apakah pukul, apakah disemprot, yang penting kita berusaha untuk dia cepat mati. Bukan kita sengaja biarin ya. Misalnya kita ambil terus potong dulu kakinya gitu pelan-pelan. Ya, artinya kita pokoknya pingin dia cepat mati gitu ya dengan cara apapun gitu. Ya. Racun pun bisa kalau memang itu racun yang misalnya bisa membuat cepat mati ya, terbukti dia ampuh cepat mati. Bukan racun yang efeknya cuma lambat gitu ya. Nah, jadi pada dasarnya tetap ihsan. Makanya kita nggak boleh ya misalnya membakarnya, ya menyiksa dengan tadi cara kita pelan-pelan dipotong-potong dikit-dikit dulu. Ya. Jadi ya lagi pula kan iseng amat gitu ya begitu ya. Kan kita pengennya cepat mati aja gitu. Jadi intinya pokoknya bagaimana caranya membuat binatang yang berbahaya sekalipun itu bisa cepat mati kalau kita bunuh, tidak membuat kelamaan matinya. Ya. Termasuk itu ya saat lem tikus tuh harus segera mati ya saat, kalau nggak bisa tersiksa dia. Iya, kalau memang cara yang terbaik yang bisa kita lakukan bisa membuat dia mati, itu ya itulah yang paling utama. Ya. Maksudnya kalau lem tikus tuh bukan cuma ditangkap terus dibuang ke tempat sampah gitu, enggak ya saat itu malah dia tersiksa ya. Nah, kalau lem tikus kan, lem itu kan cuma sedang buat dia nggak bisa gerak. Itu kan sebenarnya nggak menyiksa ya, cuma dia nggak bisa gerak. Artinya supaya kita bisa nangkep. Nah, begitu kita udah nangkep dia, ya sudah. Habis itu dibunuh dengan cara yang secepat mungkin. Ya, artinya lem tikusnya sih insya Allah nggak apa-apa selama hanya sekedar untuk membuat dia ketangkep gitu kan. Ya. Sama seperti juga misalnya pakai yang untuk menjebak dia. Nah, yang jelas habis itu ketika kita mau bunuh dengan cara yang membuat dia cepat mati gitu ya. Ya. Mungkin begitu ya. Ya, wallahu a'lam. Ya, sudah maghrib Bapak Ibu sekalian ya, kita tutup dulu untuk pertemuan sore ini. Ya, wallahu taala wa alam.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.